Sorry Eges, umur berapa Eges? 15 tahun. Kemarin juara di Bali jet ski. Mengalahkan yang dewasa. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dan itu kompetisinya luar biasa. Saudara, setiap mau kompetisi selalu minta teman-teman pelayan Tuhan untuk mendoakan. Saudara, bersama adiknya, kemarin adiknya nggak ikut, adiknya kakaknya perempuan juga jet ski juga. Beliau dari Eges dari masih muda sudah dilatih oleh ayahnya. Dan saya masih ingat waktu itu Eges menceritakan bahwa waktu dilatih itu kan di laut ya. Dan kemudian jadi waktu misalnya dia lagi bawa ski kemudian ketabrak yang lain ataupun apapun jet ski ya. Ketabrak dengan yang lain dan pastikan luka-luka dan yang lain. Itu kena air laut itu sakitnya luar biasa. Papanya bilang itu harus diizinkan seperti itu. Jadi justru tidak kemudian nangis dan ditolong, enggak. Jadi harus bisa punya daya tahan sendiri dan berani untuk menghadapi setiap resiko. Jadi dia bilang waktu itu sudah ada luka berdarah sana sini. Papanya ada tetapi bukan tidak mau menolong. Tapi memang diizinkan seperti itu. Supaya kalau di tengah laut menghadapi ketika kontes dan yang lain. Dia bisa menolong dirinya sendiri. Tapi yang luar biasa saudara. Kemudian setiap kompetisi selalu juara. Kemarin juara 1. Boleh kita kasih beri tepuk tangan yang terbaik. 15 tahun. Firman Tuhan berkata orang yang mengandalkan Tuhan akan ada penyertaan, akan ada pintu-pintu yang terbuka. Saudara, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan. Tuhan memulihkan dan membalut luka, saudara. Kenapa ini penting, saudara? Karena ada banyak hal dalam hidup kita yang kadang kita pikir kita sudah oke, tetapi saya ingin kita sama-sama belajar firman Tuhan bahwa kadang Tuhan ingin kita sungguh-sungguh ngecek kembali. Saudara, ada orang yang dia dari luar nggak sakit, tapi begitu dicek ternyata kondisi kesehatannya itu sangat kurang baik. Betul kan? Sebab itu ada teman saya dia bilang saya loh cuma ke Singapura ngantar teman. Tapi kemudian sampai di Singapura teman yang sakit begitu dicek cancer sudah kemana-mana. Ini teman saya dulu dia bilang ada 21 titik kanker. Padahal dia cuma temenin temannya. Saudara. Cuma dia rasa kayak ngos-ngosan, gampang capek. Ya udah katanya sekaligus di Singapura, ya udah sekaligus ngecek. Ternyata 21 titik kanker. Tapi yang melihat kemurahan Tuhan, saudara hari ini sampai hari ini masih hidup saudara untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan. Ya saudara, jadi kita lihat di situ bahwa kadang kita berpikir bahwa I'm okay. Tapi saya ingin kita baca satu firman Tuhan dalam Yesaya 30. Apa firman Tuhan berkata saudara? Di situ dikatakan bahwa janji Tuhan itu buat setiap anak-anak Tuhan. Dikatakan maka, boleh kita baca bersama ayat ke-26, 2, 3. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik. Dan terang matahari terik akan 7 kali ganda. Yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Dalam hidup kita tidak bisa kita hindari luka. Tidak bisa kita hindari pukulan. Pukulan mungkin bukan secara fisik. Kadang-kadang dengan perkataan, kadang-kadang dengan keadaan itu memukul. Sebab itu orang, aduh ini kayak seperti pukulan buat saya. Kadang kan kita buka usaha kok tertutup jalan. Buka usaha kok tertutup jalan. Dalam pikiran kita pasti kita akan pikir kalau saya buka usaha lagi pasti tertutup jalan. Dan kemudian benar tertutup jalan. Itu akan menjadi pukulan yang hebat. Sehingga tanpa disadari kita luka Bapak Ibu. Cuman kita pikir itu biasa saja. Luka itu berbagai macam. Ada yang saudara ditinggal mungkin orang yang kita kasihi dipanggil pulang lebih dulu. Ada kalau Anda tahu Martin di Bandung ya, Pak Dep ya. Jadi beliau itu pemimpin dari choir yang terkenal di Sabah Family di Bandung. Dan kemudian cinta Tuhan, mengasihi Tuhan.
Dan tiba-tiba dipanggil Tuhan. Kita kan gak pernah tahu, pikirnya orang meninggal itu mesti tua. Tapi dia cinta Tuhan luar biasa. Dia tidak punya anak, jadi hanya berdua bersama istrinya. Istrinya salah satu yang penyiar yang cukup terkenal, Prita Laura. Kalau Anda dengar kesaksiannya, ketika suaminya dipanggil tiba-tiba, tanpa ada pesan, tanpa ada omongan, dia bilang dia terpukul begitu lama. Bahkan dia sampai ikut asuransi, bukan untuk memang ikut, tapi supaya kalau dia pengen cepat pulang ada pegangan buat orang tuanya. Dan dia bilang mungkin 2 tahun dia merasa luka. Dan dia pernah merasa kecewa dengan Tuhan. Normal ya saudara ya. Ada seorang teman saya, dia kehilangan papanya, kehilangan iparnya, kehilangan ponakannya berturut-turut. Dan kemudian kehilangan anaknya itu dalam kurun waktu 1 tahun 2 tahun berturut-turut. Dan kalau ditanya, karena beliau hamba Tuhan, gimana? Maksudnya mau bilang apa dengan pengalaman yang terjadi? Dia bilang kalau saya tidak bilang saya luka, saya bohong. Dan dia bilang dia luka. Tetapi karena dia anak Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Dan dia bilang Tuhan, saya minta Tuhan tolong supaya saya bisa dipulihkan. Dan saya tidak kecewa, tidak perlu bertanya. Karena kehilangan itu menyisakan luka dan perih. Sudah ada orang luka itu karena perkataan orang. Ada orang karena pengkhianatan. Ada karena saudara teman baik dan kemudian ditinggal. Dan kemudian bicara balik saudara ya. Atau mungkin diomongin lah saudara ya. Atau bahkan ada orang yang Anda tidak salah. Tapi yang diceritakan dari A sampai Z itu salah. Dan Anda tidak punya kemampuan untuk membela. Pasti luka. Luka itu berbagai macam. Ada juga yang dia dari kecil. Kalau misalnya saudara pernah enggak. Kalau saya mungkin mengalami ya. Jadi sering didiamin. Saudara jadi kayak silent treatment. Oh itu menyakitkan saudara. Jadi saya berani bersaksi karena mami udah oke, gak apa-apa. Jadi saya dari kecil itu saya kalau salah dikit. Ini salah dikit saudara. Pulang misalnya jam 12 siang misalnya atau jam berapa. Saya janji kemudian keluar dari jamnya. Itu saya bisa didiamin sebulan. Itu baru salah dikit. Apalagi kalau salahnya besar. Saya tidak tahu kapan mami saya akan ngomong dengan saya dan itu menyakitkan. Saudara kalau Anda dimaki-maki, dipukul kan kita tahu salahnya di mana. Betul Bapak Ibu. Tapi kalau didiamin, silent treatment, kita tidak tahu salahnya di mana, mesti beresinnya di mana. Dan itu saya kejadian dari saya masih kecil. Mami saya bisa berbulan-bulan loh, ada juga bisa 4 bulan diam. Kalaupun ngomong adalah dikit. Dan tanpa saya pikir itu biasa. Jadi saya coba ngomong, Mi ini mau ini. Seperti gak ada orang, aduh gak apa-apa. Tapi kan kalau cuma berbulan-bulan itu benar-benar luka yang dalam kemana-mana saudara. Dan saya pikir itu biasa. Tapi karena bertahun-tahun saya salah didiamin, silent treatment didiamin. Sehingga itu membuat luka yang mungkin sudah kemana-mana tapi saya tidak tahu saudara. Sehingga kalau misalnya saya ketemu orang dan orang itu mendiamkan saya, itu kayak mau gila saudara. Karena apa? Ternyata bekas luka yang dulu itu kemudian seperti berentetan pengen cari pintu keluar. Saudara kalau ada infeksi itu kan saudara ingat kemarin Pastor Real dari Amerika dia kebakaran pesawat yang ada mengalami dia landingnya lewatin batas dan kemudian terbakar. Dan kemudian dia bilang, dokter bilang luka itu atau kulit itu berlapis-lapis. Jadi kalau misalnya di luar itu lukanya sudah kering, di bagian dalam belum. Sebab itu banyak orang Kristen, ya kita ke gereja betul, kita kenal Tuhan betul. Tapi kadang kita kalau nggak ngecek ternyata masih ada luka, bekas luka yang kita simpan. Dan itu cuma tinggal tunggu trigger atau bom waktu, itu bisa meledak. Sebab itu Anda lihat di mana kadang rumah tangga ya, keluarga, suami, istri itu bisa bom tiba-tiba. Karena apa? Ada luka yang kita pikir oke. Dan biasa kita berpikir bahwa time will heal. Waktu yang akan menyembuhkan. Tapi ternyata enggak. Waktu tidak bisa menyembuhkan. Setuju boleh katakan amin? Waktu itu hanya mengulur
supaya kita berasa lebih aman, lebih oke, kayaknya lebih baik, getting better. Tetapi sebenarnya itu cuma tinggal tunggu trigger, tinggal tunggu ada pemicu dan kemudian luka itu akan menganga, akan berdarah kembali. Saudara, sebab itu firman Allah berkata, Dia janji, I will heal you. Aku ingin menyembuhkan. Dia ingin menyembuhkan Anda dan saya. Tidak peduli siapa kita, hamba Tuhankah, orang yang melayani Tuhankah, saya dan saudara, kita perlu Yesus. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan luka dan bekas luka. Dalam terjemahan bahasa Inggris dia bilang apa saudara? Dia bilang the light of the full moon. Bulan yang penuh. Dikatakan will be like the sun's glare. And the sun's glare will be 7 times. Akan jadi terangnya, harusnya matahari itu cahayanya terang satu hari itu sudah panas, sudah terang. Tapi ketika Tuhan menyembuhkan Anda dan saya, Dia memulihkan Anda dan saya. Dia katakan terang Anda dan saya 7 kali matahari saudara. Seperti 7 kali di 7 hari akan cerah, akan luar biasa. Kenapa? Karena luka sembuh, pulih from inside to outside. Saya rindu kita baca firman Tuhan ini karena Dia ingin menyembuhkan kita, menjadikan kita indah, cantik from the inside to the outside. Dalam 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-7. Ada satu terjemahan bahasa Inggris, God has not invited us into disorderly. Dia tidak pernah memanggil kita, mengundang kita supaya kita mendapatkan hidup yang kacau, hidup yang tidak jelas. Tapi Alkitab mencatat, dia katakan, but to the life into something holy and beautiful. Boleh katakan bersama dengan saya, beautiful, indah saudara. Dia katakan dia mau kita hidup dalam kekudusan dan keindahan. Dia katakan apa? As beautiful on the inside, dari dalam, to the outside. Saudara, kita boleh dari luar kelihatan oke, tapi belum tentu saudara di dalam. Kadang banyak luka. Nah saudara, luka itu akan direspon berbagai macam. Yang pertama, luka itu biasa orang yang terluka akan berespon, dia akan sebarkan luka itu. Begitu kalau saudara ketemu ada orang yang negatif terus, we have to check. Kita perlu cek lagi, mungkin ada bekas luka. Kalau Anda tidak kuat, pergaulannya nggak cukup, ada perlindungan. Saudara ketemu orang-orang yang terluka, saudara akan ikut melukai orang lain. Saudara akan bukan transfer spirit, tapi segala sesuatu. Dikata air kita ini kolamnya apa? Kolamnya ini memang jernih atau kolamnya butek saudara. Mau dikasih ikan bagus pun kalau kolamnya butek selesai. Betul? Saudara, jadi di mana kita berada itu sangat pengaruh sekali. Nah kalau ada orang yang dia sebarkan lukanya. Karena pada dasarnya saudara, bahwa orang yang terluka dia akan melukai orang lain. A hurt person will hurt others. Orang yang terluka dia akan cenderung melukai orang lain. Bukan setajam silet saudara, bukan soal itu. Tapi kadang ada orang dari luar kelihatan oke, tapi belum tentu. Karena jika ada luka, one day cuma satu dalam sekejap itu bisa meledak saudara. Karena apa saudara yang saya katakan tadi, luka kita seperti kulit berlapis-lapis. Demikian kalau kita dari luar kita cover, oh ya saya anak Tuhan, oke bagus. Kita cinta Tuhan betul. Tapi kalau ada bekas luka yang belum sembuh saudara, one day itu akan menjadi bom, itu akan meledak, itu akan menyebar infeksi kemana-mana. Dan Tuhan mau kita from the inside to the outside harus sembuh. Boleh katakan bersama dengan saya, sembuh. Apa kata Ibrani kata sembuh yang dicatat dalam Yesaya tadi? Kata sembuh dalam bahasa Ibrani itu aruka. Artinya apa? Saudara, artinya made whole. Tuhan akan buat pulih. Pulih itu artinya restore, artinya itu sempurna seperti sedia kala. Atau dikatakan dia akan sembuhkan sampai kayak selesai, it is finished. Seperti itu saudara. Itu kalau dia ingin menyembuhkan kita.
Nah kita selalu bilang tadi bahwa time will heal. Enggak, waktu hanya mengulur. Bahkan itu akan menimbun luka-luka yang lain. Kalau kita tidak sembuh dengan satu luka. Sebab itu dia katakan Tuhan dalam Yesaya terjemahan bahasa Inggris. Dia akan sembuhkan berbagai luka kita, bukan satu luka. Saya katakan tadi waktu saya sering didiemin oleh mama saya ya. Saya udah izin bersaksi. Ya mama saya mungkin dulu didiemin oleh orang tuanya. Aduh saudara itu kayak mau gila. Karena apa, saya didiemin dan gak tahu salah di mana. Jadi setiap ada salah dikit saya udah ketakutan. Ini pasti 1 bulan 2 bulan saya didiemin. Saudara padahal imut-imut begini. Can you imagine? Saudara Anda bisa bayangkan. Jadi saya tumbuh dengan luka-luka yang dalam. Saudara. Sehingga saya masih ingat waktu di awal kami menikah. Saudara, even saya sudah kenal Tuhan, suami saya kenal Tuhan. Saudara, mungkin cara orang menyelesaikan masalah kan berbeda. Kalau suami saya tenang dulu gitu kan. Sementara saya kalau terlalu lama tenang, aduh ini kayaknya mau didiamin padahal enggak, mau tenang dulu. Jadi seperti trauma yang dulu itu mau datang saudara. Jadi saya udah kayak panik, ketakutan sendiri, ngerasa kayak dunia mau berakhir saudara. Ada di antara saudara merasa diabaikan dari kecil atau pernah diabaikan? Dan ketika ada orang mengabaikan Anda, rasanya saudara kenapa? Ternyata orang yang luka bertubi-tubi, saudara responnya itu kenapa tiba-tiba meledak? Karena itu respon yang semua disekaliin saudara. Dari yang dulu sekalian emosinya keluar. Jadi ternyata seperti itu. Begitu saya pelajari, kenapa tiba-tiba ada orang bom meledak. Ada keluarga yang bagus-bagus tiba-tiba, waduh langsung meledak saudara. Karena ternyata dia diam, dia simpan. Sebab itu dalam keluarga pentingnya mengevaluasi, pentingnya hubungan saudara. Pentingnya kita mendiskusikan. Setuju boleh katakan amin. Jadi jangan ada silent treatment. Sebab itu saya mesti jujur waktu anak-anak masih kecil. Kalau mereka salah, saya pernah diemin juga. Kok saya diemin ya? Nggak bisa ngomong sehari, nggak bisa ngomong 2 hari. Saudara, dan di situ saya tahu, oh ini dulu saya begini, saya bisa memperlakukan orang lain tanpa saya sadari seperti itu. Tapi bersyukur kepada Tuhan mengingatkan dan saya selalu bilang saya fight untuk itu. Dan saya percaya Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dan kita bisa bangun sesuatu yang baru. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan saudara. Jadi luka dalam bahasa Ibrani itu adalah arauka. Artinya Anda dan saya akan dipulihkan. Sembuh total, luka, scars, bekas luka. Dia ingin menyembuhkan dan bekas pukulan, bekas luka itu harus tidak ada dalam memori kehidupan kita. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Karena firman Allah berkata, dia katakan when the Lord binds up, ketika Tuhan menyembuhkan, dia katakan fracture bones and heals. Dia katakan dia menyembuhkan luka wounds-nya mereka, beberapa lukanya. Dalam Yesaya 30 ayat 26. Dan saya katakan tadi bahwa ada beberapa jenis ekspresi atau respon. Yang pertama, orang yang terluka akan menyebar luka. Tapi kita tidak boleh seperti itu saudara. Sebab itu kita perlu disembuhkan. Kedua, orang yang terluka dia bisa menyimpan. Boleh katakan bersama dengan saya menyimpan. Jadi saudara lukanya enggak dibereskan. Jadi kalau ke dokter, oh enggak saya sehat. Jadi enggak mau memeriksakan diri kan saudara ya. Jadi saya katakan tadi kan hari-hari ini banyak orang yang tiba-tiba kanker. Tiba-tiba ginjalnya sudah tidak berfungsi. Tiba-tiba. Jadi saya oh iya kita perlu sekali untuk cek. Setuju boleh katakan amin. Nah dalam hidup rohani juga sama. Saudara kalau biarpun kita sudah dalam Tuhan. Tidak peduli berapa banyak ayat yang kita tahu. Kita perlu Yesus. Setuju boleh katakan amin. Karena kadang dari perjalanan ada orang nyakitin. Ada orang hina. Ada orang tinggalkan. Teman baik ngomong dari belakang. Ada orang yang kita harapkan mengecewakan. So, itu luka dan kalau kita tidak serahkan kepada Tuhan. Saudara itu bisa menjadi infeksi ke seluruh. Sebab itu saya katakan tadi saya mengalami luka-luka yang dalam. Saudara saya pernah share di sini ya, saya dulu kalau misalnya ada trigger masalah dikit selalu ingin bunuh diri. Aduh
Makanya buat saya itu sudah luar biasa. Saya hari ini di apartemen, saudara. Lihat-lihat tinggi begini, saudara. Bayangkan kalau bukan Tuhan. Saudara, itu mah benar Bapak Ibu. Setuju boleh katakan amin. Amennya bahwa Yesus itu. Amin. Saudara, karena nggak mudah saudara ya. Jadi dulu kalau down drop sedikit. Saudara udah pengen melakukan keputusan-keputusan yang buruk. Tapi saya ingat, begitu lihat, takut juga ya saudara. Kedua, aduh masuk neraka ini. Ketiga, iblis ingin menghancurkan anak-anak Tuhan. Tapi kalau kita tahu bahwa iblis itu dikalahkan. Dan karena kenapa saya ingat, kenapa iblis selalu ingin menghancurkan kita. Ingin sekali dihancurkan keluarga, hancurkan masa depan kita. Karena dia tahu masa depan kita luar biasa. Karena dia tahu kalau kita ikut Yesus sungguh-sungguh ada harapan, ada mujizat, ada masa depan yang luar biasa, ada berkat, pintu-pintu yang dahsyat. Sebab itu dia pengen selesai sampai di sini. Saudara, tidak mudah. Sebab itu kalau saya ketemu dengan teman-teman, kemarin saya ketemu dengan satu orang dan dia bilang, anak saya mengalami depresi berat. Aduh, saya baru mau doa, udah nangis. Kenapa? Saya bilang, saya ngalamin itu, I feel you. Saya ngalamin itu. Waktu saya di Amerika kemarin, satu ibu datang bawa diket anaknya 6 tahun divonis dokter, kemudian menjadi gila dan ganteng sekali. Saya bilang, Bu, mujizat masih ada, tetap mempercayai. Ya mungkin karena orang pikir gila, ya udah gila beneran. Tapi kan saudara, saya banyak kali dulu ke rumah sakit jiwa. Jadi tahu saudara, ada orang yang baru mau awal gila, sedang gila, ada memang sudah yang gak sanggup gilanya. Tapi saudara, dari semua yang gila itu, orang yang sudah parah pun mereka berjumpa Tuhan, banyak yang pulih. Apalagi kita yang normal, yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Jangan simpan luka, kasih ke Tuhan. Orang boleh kecewakan Anda. Mungkin kadang Anda ada orang berkata, oh iya kalau teman yang mengecewakan, Anda boleh tinggalkan. Saudara, kalau dengar kemarin ada satu artis saudara ya. Dia katakan seperti ini, bahwa kalau kamu dikecewakan satu orang, apa yang kamu lakukan? Benar dia bilang apa? Di dunia ini ada 7 triliun ya manusia. Kalau salah koreksi ya. 7 miliar, aduh maaf ya. 7 miliar. Jadi bayangkan kalau satu orang mengecewakan saya, dia bilang, saya masih punya 6,99 miliar. Bayangin, kita biasa yang ini, aduh kecewa, aduh. Ya kan saudara, iblis mau kita tertuju kepada Tuhan, mau kita arahkan mata kita. Turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Mata kita arahkan hanya pandang Yesus. Setuju boleh katakan amin. Ada 6,99 miliar orang. Hanya satu orang yang mengecewakan, haters or something. Saudara, benar saudara? Anda masih punya banyak orang. Anda masih punya orang-orang yang lain yang akan melakukan yang terbaik buat Anda. Setuju? Boleh katakan amin. Saya selalu ingat, berhenti menangisi pintu yang tertutup. Masih ada pintu yang lain yang Tuhan akan buka. Amin. Saudara, masih selalu ada harapan. Dia tolong sekali, dia pasti tolong lagi. Amin. Saudara, dan itu yang saya selalu ingat. Saya tidak bilang saya sudah oke, saudara. Sampai hari ini saya fight. Kita pun sama-sama fight. Karena tidak ada yang sempurna dari kita. Tapi kita belajar terus menjadi kuat, stronger than before. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saudara, menjadi kuat ketika Anda menyerahkan luka itu kepada Tuhan, saudara. Karena mujizat terjadi ketika kita membuka hati, saudara. Alkitab mencatat proses itu harus kita lewati. Kenapa kita dikecewakan? Sometimes dalam hati saya suka ada perasaan, you have to feel it. Saya harus merasakan supaya one day kalau saya disembuhkan, saya dibalut lukanya, saya bisa cerita siapa yang pernah tolong, siapa yang pernah angkat saya, siapa yang pernah tolong ketika saya berkali-kali ingin bunuh diri. Yesus yang dahsyat, the same Jesus. Yang percaya boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Tuhan merancangkan rancangan yang luar biasa. Kadang iblis berusaha menghentikan Anda di perjalanan saudara. Karena dia tahu ada hal yang
besar yang Tuhan sedang siapkan dalam hidup kita. Sebab itu serahkan luka, serahkan bekas luka, serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan engkau akan melihat Tuhan membebaskan, memulihkan. Anda akan lihat ada berkat janji Tuhan yang disiapkan. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Kadang-kadang orang tua bisa menyakiti hati anak-anak tanpa disadari. Kadang-kadang anak-anak bisa menyakiti hati orang tua tanpa kendali, saudara. Kadang-kadang mungkin suami istri bisa menyakiti, maksudnya baik tapi bisa menyakiti. Tapi saya belajar ternyata kalau ada satu yang mungkin lagi down atau lagi terluka, mungkin yang satu itu bertanggung jawab untuk menenangkan, untuk berdoa, untuk mempertahankan keluarga. Saya mempelajari satu hal Bapak Ibu Saudara, yang kita tahu bersama kan banyak rumah tangga lihat di media sosial artis, siapapun itu ya pisah. Karena artis, karena dia public figure lebih cepat terekspos. Saya baru mempelajari sedikit saudara bahwa kalau saudara perhatikan bahwa ada orang yang dia masalah kemudian dia pisah ranjang. Dari pisah ranjang kemudian akan pisah rumah. 1 minggu, 2 minggu pisah rumah. Salah satunya akan berarti kayaknya oke aja ya saya sendiri ya. Karena masih sakit dengan pasangannya. Ternyata itu pintu menuju kehancuran. Jadi kalau salah satu ada yang tersakiti, salah satunya harus merangkul, mengalah. Ini bahaya sekali. Saya lihat kalau di media sosial, oh gimana? Oh masih pisah ranjang. Jadi spring bednya 2 mungkin ya saudara ya. Kemudian ada yang masih balik-balikan, ada yang oh udah gak di sini, sudah pisah rumah. Saudara, biasa yang pisah rumah itu kalau bukan karena anugerah Tuhan, saudara, seminggu dia pisah rumah. Dia coba lagi 2 minggu. Kayaknya lebih enak ya, lebih bebas. Nah ini bahaya. Dia balik lagi, struggle lagi. Dia coba lagi 1 bulan. Balik lagi, struggle lagi. Dia coba lagi 3 bulan and then selesai. Saya bilang kepada Bapak Ibu kita yang punya keluarga yang memang hari ini ada. Ada teman-teman kita yang single mom, single parents. Ya kita tidak bisa menyamaratakan. Ada orang yang saya ketemu dia bilang, "Pastor, saya bertahun-tahun suami saya sudah kawin 4 kali. Sudah punya anak sana sini. Saudara, jadi seperti lagu Anggun C. Sasmi. Mengaku bujangan. Saudara, jadi kan mau balik ya tidak mudah. Dan kita tidak bilang menghakimi, aduh ini janda. Kemudian ya kan saudara, biasa kata-kata janda itu gak enak. Saudara ya, tapi Alkitab catat janda itu selalu disayang Tuhan loh di Alkitab. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu saudara. Ya saya bilang ini bagi teman-teman yang single mom, yang Anda memang tidak, suami memang belum kembali sampai hari ini. Dan kita tidak, bukan kendali kita untuk membawa dia kembali. Itu kendali dipegang, kita serahkan kepada Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Bagian kita bangun kerohanian kita. Lepaskan pengampunan, bangkit, ngurus anak-anak, fokus, bangun sesuatu bisnis. Supaya Anda bisa mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Dan mungkin hati-hati untuk membangun hubungannya lagi. We have to be careful saudara. Dan kemudian saudara sambil berdoa tapi jangan pernah iblis menaruhkan satu saudara stigma bahwa kalau Anda mungkin tidak utuh, Anda tidak layak, Anda tidak pantas, Anda tidak produktif, Anda tidak sehebat mereka yang utuh. Enggak, kita tidak bisa menilai orang seperti itu. Yang setuju boleh katakan amin. Ada banyak sekali saya ketemu ibu-ibu yang mereka merasa down dan minder. Saya bilang bangun hidupmu, maju. Tapi bagi kita keluarga-keluarga yang sudah menikah, jangan bercerai. Yang sepakat boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Kalau hari ini ada yang sedang mengalami mungkin ditinggal doa, mujizat masih terjadi. Setuju boleh katakan amin. Kalau ada yang hari ini mengalami goncangan dalam hubungan relationship, bawa luka kepada Tuhan. Dan hanya satu yang saya ingin bagikan, yang supaya Tuhan memulihkan kita, menyembuhkan kita. Karena waktu tidak bisa menyembuhkan. Time will heal. No, dia hanya menunda, dia hanya memperparah. So dia hanya membuat kita merasa aman padahal di dalam masih luka. Tapi yang menyembuhkan ketika kita kasih itu kepada Tuhan.
Karena Alkitab mencatat ketika kita menyerahkan itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan setiap kehidupan kita. Ada satu ayat firman Tuhan yang berkata seperti ini, kalau kita menyerahkan seluruh bagian-bagian yang luka kepada Tuhan, dan kemudian kita meminta Tuhan supaya Tuhan menolong kita, mungkin akan ada rasa tertuduh. Dalam Alkitab mencatat apa saudara? Firman Allah berkata bahwa kalau hati kita menuduh, 1 Yohanes 3 ayat 20. Bila mana hati kita menuduh, Allah lebih besar dari hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Kadang ketika kita tidak mampu, saudara, kita dituduh olehnya, ya kita minta kepada Tuhan. Dan yang paling utama, minta supaya Tuhan mampukan kita untuk mengampuni. Enggak ada jalan lain saudara. Pengampunan itu menyembuhkan. Pengampunan itu memulihkan. Pengampunan itu semua bekas-bekas luka itu tertutup semuanya. Dikatakan kasih itu melenyapkan ketakutan. Bahkan kasih itu mengalahkan semua hal yang jahat saudara. Jadi tidak ada pilihan yang lain. Saya rindu kita semua from the inside to outside itu sembuh dan tidak ada bekas luka. Lukas 6 ayat 35 ini ayat yang terakhir. Dicatat firman Tuhan, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka apa saudara? Upahmu akan besar. Boleh katakan bersama dengan saya, upah. Jadi saudara, kadang kita kehilangan upah, kehilangan berkat karena kita keep rasa sakit itu. Kita keep luka itu. Kadang kita pikir gak enak diomongin, nanti malah berantem. Saudara, cari waktu yang tepat. Habis makan itu kan pas ada duit, nah itu ngobrol saudara. Jangan duit lagi pas-pasan dan kemudian lagi gak makan, kurang tidur, awas api mudah menyala saudara ya. Jadi mesti lihat-lihat saudara ya. Coba bilang kiri kanan, kamu bisa Yura gitu. Pasti bisa, Yura aja bisa. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Dia katakan apa? Maka upahmu akan besar. Dan kedua, dan kamu akan menjadi apa? Anak-anak Allah Maha Tinggi. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Yang mau mengampuni boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Tidak mudah, tapi siap-siap upah, siap-siap berkat, siap-siap mujizat dicurahkan saudara. Saudara, karena saya percaya bahwa hanya orang yang hidupnya dibebaskan yang akan mengalami terang Anda bercahaya begitu luar biasa. Dan dikatakan kita menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Jadi jangan sombong dulu, bangga ketika kita dalam Tuhan. Kalau kita tidak mengampuni, kalau kita menjadi orang yang selalu membawa luka. Ada orang yang menyebar luka, ada yang menyebar luka-luka orang. Be careful. Saudara ya, kita sibuk urusan orang lain, urusan kita begitu banyak. Sepakat saudara? Jadi bereskan hati, urus diri kita sendiri. Kalau ada orang yang terluka, pray for them. Tapi jangan masuk ke dalam masalah itu, tapi kita perlu menjadi orang yang netral dan berkat saudara. Bukan menyebar luka. Boleh katakan bersama saya tidak menyebar luka. Amin. Karena itu akan berbahaya. Apa yang Anda tabur itu yang Anda tuai. Sebab itu saya banyak kemarin kita sharing-sharing bahwa buat apa kita hidup dan kemudian memberatkan dengan hal tidak perlu. Saatnya kita bercahaya terang. Setuju boleh katakan amin. Saatnya kita menggenapi rencana Allah. Saatnya semua beban-beban yang sulit. Siapa bilang orang terluka gak sakit? Siapa bilang orang yang dilukai itu gak perih? Aduh, itu menancap ke dalam dan itu perihnya luar biasa. Saudara, kalau ada yang bertanya dalam hidup saya, mungkin keluarga, apa kita sering terluka? Oh banyak, karena kita kan semua berproses. Betul Bapak Ibu? Tidak ada orang yang menikah, tidak ada orang yang menjadi ayah dan ibu membangun rumah tangga dan tidak pernah ada kesalahan, konflik, atau berbeda pendapat, atau ada hal yang salah. Baik sebagai orang tua maupun sebagai anak, atau suami istri, semua kita terbatas. Sebab itu setiap orang perlu Yesus dan setiap orang selalu ngecek hidup kita. Apakah masih ada luka?
Dan kalau ada, serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan engkau akan lihat terangmu bercahaya secara luar biasa. Yang percaya boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Karena dikatakan ada satu ayat terakhir. Karena upah kita itu akan luar biasa, saudara. Jadi kalau saudara ingin mengalami upah, mengalami berkat daripada Tuhan, saudara. Yang Tuhan mau apa? Dalam Kolose 3 ayat 24a. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Upah itu sesuatu yang kita kerja dan dapat hasil. Tapi kalau kita nggak kerja dan Tuhan kasih upah, itu luar biasa. Itu bonus. Setuju boleh katakan amin. Sebab itu jangan heran ketika Tuhan membuka pintu. Jangan heran kalau Tuhan promosikan Anda. Jangan heran kalau Tuhan memberikan mujizat-mujizat yang Anda tidak pernah pikirkan. Karena engkau mau menjadi orang yang aku mau sembuh. Aku tidak mau ada bekas luka. Aku tidak mau ada bekas pukulan. Aku mau dipulihkan sempurna, utuh, arukah. Ya setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik.